Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Oktapopia dengan NIM 2105928. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis komunikasi di era digital. Nah, komunikasi di era digital itu merupakan suatu bentuk interaksi yang dilakukan dengan tidak bertemu langsung, melainkan menggunakan alat bantu digital seperti handphone atau komputer, dan memanfaatkan situs atau aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Nah, teknologi komunikasi digital itu adalah teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer, sinyalnya bersifat terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan binar. Nah, bilangan binar itu akan membentuk kode-kode yang mempresentasikan suatu informasi tertentu. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan komunikasi digital atau komunikasi daring. Nah, yang pertama kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu komunikasinya lebih cepat. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, akan memperbaiki sektor pendidikan. Nah, selanjutnya kekurangan komunikasi daring ini, yang pertama kehilangan privasi, yang kedua kurangnya kesadaran akan berbudaya, dan yang ketiga akan menyita konsentrasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi di era digital. Yang pertama email. Email ini merupakan suatu program aplikasi yang dirancang untuk menerima serta mengirim surat secara elektronik. Selanjutnya yaitu mailing list. Mailing list atau mailing list ini merupakan layanan dalam internet yang digunakan untuk berdiskusi. Selanjutnya yaitu chattingan. Chattingan adalah di dalam dunia internet, artinya program yang tersedia yang digunakan untuk mengobrol atau berdiskusi via online. Selanjutnya yaitu Twitter, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Melalui Facebook, Twitter, dan Instagram ini akan memudahkan seseorang untuk berkenalan dengan orang baru, reuni, serta digunakan untuk kepentingan umum seperti politik, bisnis, serta pendidikan. Selanjutnya yaitu komunikasi daring atau online. Nah, jenis dari komunikasi daring ini terdiri dari 3. Yang pertama, berdasarkan perilakunya. Yang kedua, berdasarkan cara penyampaiannya. Dan yang ketiga, berdasarkan waktu penyampaiannya. Nah, berdasarkan perilakunya yang terdiri dari komunikasi daring formal, yaitu komunikasi yang dilakukan secara resmi, contohnya konferensi, webinar, atau rapat online. Nah, yang kedua itu komunikasi daring informal, yaitu komunikasi yang dilakukannya itu secara tidak direncanakan seperti gosip atau desas-desus mengenai sesuatu di media online. Yang terakhir yaitu komunikasi daring non formal, yaitu komunikasi yang sifatnya antara komunikasi formal dan informal. Contohnya pembicaraan mengenai rapat yang akan dimulai. Selanjutnya itu berdasarkan cara penyampaiannya, yaitu ada komunikasi lisan dan tulisan. Nah, komunikasi daring lisan ini menggunakan media sosial seperti video call, melalui WA, Telegram, dan sebagainya. Selanjutnya komunikasi daring yang tertulis adalah komunikasi daring berbentuk tulisan melalui email dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan waktu penyampaiannya, yaitu yang terdiri dari komunikasi sinkron dan asinkron. Nah, komunikasi daring sinkron ini adalah komunikasi yang dilakukan secara bersamaan atau dalam waktu yang serempak, seperti percakapan antara dua orang yang sedang chattingan dan sedang online, atau percakapan atau rapat melalui Zoom meeting. Nah, sedangkan komunikasi daring asinkron ini adalah komunikasi yang dilakukan dalam waktu yang tidak serempak atau ada waktu tundanya, seperti percakapan yang dilakukan melalui email dan sebagainya. Nah, itulah materi dari saya, yaitu jenis-jenis komunikasi di era digital. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.